Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 kelas X4B Ekstensi Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI, mata kuliah kajian puisi dengan dosen pengampu Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang praktik mengkaji puisi periode 1850 sampai 1945. Pengkajian puisi. Puisi sebagai salah sebuah karya seni sastra dapat dikaji dari bermacam-macam aspeknya. Puisi dapat dikaji struktur dan unsur-unsurnya, mengingat bahwa puisi itu adalah struktur yang tersusun dari bermacam-macam unsur dan sarana-sarana kepuitisan. Dapat pula puisi dikaji jenis dan ragam-ragamnya, mengingat bahwa ada beragam-ragam puisi. Begitu juga, puisi dapat dikaji dari sudut kesejarahannya, mengingat bahwa sepanjang sejarahnya, dari waktu ke waktu, puisi selalu ditulis dan selalu dibaca orang. Sepanjang zaman, puisi selalu mengalami perubahan, perkembangan. Hal ini mengingat hakikatnya sebagai karya seni yang selalu terjadi ketegangan antara konvensi dan perbaharuan atau inovasi. Sebelum pengkajian aspek-aspek yang lain, perlu lebih dahulu puisi dikaji sebagai sebuah struktur yang bermakna dan bernilai estetis. Pendekatan mengkaji puisi. Pendekatan mengkaji puisi ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah pendekatan objektif. Pendekatan objektif merupakan kajian sastra yang menitik beratkan pada karya sastra. Kalau dilihat dari teori struktur, karya sastra ini harus dianalisis dari struktur intrinsik dan ekstrinsiknya. Karena itu, karya sastra mempunyai sifat otonom dalam kajian struktur dan unsur-unsurnya. Dengan anggapan, sebuah karya sastra harus terlepas dari saja atau karena sastra zaman dahulu sebelumnya. Yang kedua, pendekatan ekspresi. Pendekatan ekspresi yaitu kajian sastra yang menitik beratkan pada penulis. Menurut Schuhl, berkaitan dengan pendekatan ekspresi bahwa kedudukan penulis karya sastra sebagai faktor yang menentukan dalam penafsiran karya sastra. Dalam pendekatan ekspresif psikologi, pengarang menjadi salah satu bahan kajian dalam mengkaji sebuah karya sastra. Sebab, dalam penciptaan sebuah karya sastra perlu adanya dorongan-dorongan, pengalaman hidup, maupun pemikiran. Pendekatan mimetik. Pendekatan ini pendekatan yang mengkaji karya sastra berkaitan dengan realitas atau kenyataan. Mimetik dalam bahasa Yunani disebut tiruan. Dalam pendekatan ini, karya sastra merupakan hasil tiruan atau cermin dari kehidupan. Dalam mengkaji sebuah karya sastra dengan menggunakan pendekatan mimetik, dibutuhkan data-data yang berkaitan dengan realitas kehidupan yang ada dalam karya sastra tersebut. Karena pendekatan mimetik ini menghubungkan karya sastra dengan realitas, maka kemudian muncul anggapan bahwa karya merupakan cerminan realitas, sehingga hakikat karya sastra yang bersifat fiktif seringkali dilupakan. Yang keempat, pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral agama, atau tujuan lainnya. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan tujuan-tujuan tertentu bagi pembacanya. Syair Perahu, karya Hamzah Fansuri. Inilah gerangan suatu mada, menggarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah itikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenalilah dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan.
Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung penggayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Sudahlah, hasil kayu dan air, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekal jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Syair perahu yang ditulis oleh Hamzah Fansuri melambangkan tubuh manusia sebagai perahu yang berlayar di laut. Adapun isi dari syair perahu ini merupakan seruan kepada kaum muda yang mengenali diri karena hidup di dunia tidak lama. Yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Syair perahu banyak menggunakan metafora. Salah satunya metafora antropomorfik yang memiliki nilai rasa yang tinggi sehingga menimbulkan daya tarik bagi masyarakat untuk mengetahui ungkapan-ungkapan tersebut. Metafora berarti menembus. Maksudnya, menembus makna linguistik. Metafora tergolong sebagai bahasa kiasan atau majas, sama seperti perbandingan, tetapi tidak menggunakan kata pembanding. Metafora menyatakan hal yang sama atau seharga dengan hal lain, yang sesungguhnya tidak sama. Baik, saya akan melanjutkan salindia yang berikutnya, yaitu analisis data. Inilah gerangan suatu madah, mengerangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah itikadi berbetuli sudah. Pada bait 1 syair perahu di atas, secara harfiah sulit untuk memaknainya, karena banyak mengandung metafora. Penyair menyampaikan bahwa syair yang diciptakannya ini merupakan madah atau syair yang bercerita tentang bagaimana seseorang itu harus meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bait 1 ini, makna yang digambarkan adalah bahwa seseorang harus mempersiapkan dirinya dalam mengarungi kehidupan dengan berbekal iman yang kuat, supaya dapat menahan godaan yang datang dari dunia dan segala isinya. Pada bait kedua, syair perahu, penyair mengibaratkan atau memberi tamsil dari pengalaman hidup yang digambarkan dengan perahu. Dalam bait 2 ini, syair bermakna menasihati bahwa kehidupan ini hanya bersifat sementara saja, dan semua manusia suatu saat akan menuju ke alam yang kekal. Sang penyair mengibaratkan manusia yang hidup di dunia bagaikan sebuah perahu yang sedang berlayar di tengah lautan yang sangat luas. Pelayaran ini akan berakhir pada suatu tempat, yaitu alam akhirat. Seperti yang ada di bawah ini. Wahai muda, kenali dirimu, jalan perahu tamsil dirimu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Pada bait ketiga dari syair perahu menunjukkan kelanjutan dari bait kedua yang bermakna bahwa hidup ini harus berlandaskan pedoman yang sudah ada. Pedoman-pedoman ini dijadikan panduan dalam kehidupan sehingga masyarakat dapat hidup bersatu dan hidup dalam kelompok masyarakat yang aman dan damai. Seperti contoh berikut ini. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerajaan, itulah jalan membetuli insan. Terima kasih.
Baik, saya Erhi Fabioga akan meneruskan materi berikutnya. Pada bait keempat, memiliki bentuk metafora bercitrakan metafora antropomorfik. Dapat dilihat dari cara penyair membandingkan dirinya dengan keadaan alam semesta, yaitu air dan kayu. Terutama ketika kita akan berlayar menuju ke suatu tempat. Penyair pada bait keempat ini mengandalkan air dan kayu merupakan perbandingan dari satu gejala semesta. Bermakna manusia wajib membekali diri dengan berbagai keperluan dan kebutuhan untuk dibawa ke tempat yang dituju. Syair mengibaratkan air dan kayu sebagai pernyataan iman dan takwa yang akan dibawa menuju surga, seperti bait pantun di bawah ini. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengaruh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Pada bait kelima, hampir sama dengan bait keempat. Bait ini menggambarkan betapa pentingnya perbekalan selama dalam pelayaran di lautan yang luas, yang menggambarkan kehidupan di dunia. Ini bermakna bahwa manusia wajib membekali diri dengan berbagai keperluan atau kebutuhan di tempat yang akan dituju. Adapun bekal yang dimaksud adalah seluruh amal yang baik yang pada akhirnya membuat manusia menjadi takwa. Seperti contoh syair perahu bait kelima di bawah ini. Sudahlah hasil kaya ayar, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekal jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Saya Lydia Merviva, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pada contoh bait ke-6, bait tersebut memiliki bentuk metafora berceritakan antropomorfik, dapat dilihat dari cara penyair membandingkan diri manusia dengan perahu yang akan melalui jalan yang sempit yang diwakili dengan perkataan muaranya sempit. Hal ini bermakna manusia akan selalu menjumpai kehidupan yang sangat sulit bila hendak menjadi manusia yang baik. Kehidupan yang penuh godaan sehingga menyulitkan manusia itu sendiri hendak menjadi orang yang beramal soleh. Hal ini digambarkan dalam syair perahu ke-6 seperti di bawah ini. Perteguh jua alat perahumu, muara sempit tempatmu lalu. Banyaklah di sana ikan dan hiu, menanti perahumu lalu dari situ. Pada bait ke-7, bait tersebut memiliki metafora yang digunakan penyair adalah membandingkan keras dan kacaunya kehidupan manusia dengan kata-kata riaknya rencana ombaknya karang. Ini bermakna bahwa gelombang kehidupan manusia itu rencana kacau yang ombaknya setajam karang. Sehingga bila tidak hati-hati dalam memilih jalan, akan banyak ancaman atau halangan manusia dalam memilih jalan ke hidupnya, seperti contoh syair ke-7 di bawah ini. Ketahuilah olehmu, hai anak dagang, riaknya rencana ombaknya karang. Ikan pun banyak datang menyerang, hendak membawa ke tengah sawah. Simpulan. Berdasarkan analisis data syair perahu karangan Hamzah Fansuri memiliki metafora bercitra antropomorfik yang terdiri atas bait 1-7 yang menunjukkan perumpamaan manusia sebagai perahu yang berlayar di laut yang harus membekali diri dengan iman dan takwa, dan juga menunjukkan ajaran-ajaran agama yang baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.